Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Andika, NPM 21330516207. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya membahas tahapan seleksi CPNS calon pegawai negeri sipil secara benar dan jelas. Seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS merupakan proses rekrutmen yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan aparatur sipil negara atau ASN yang kompeten dan profesional. Proses seleksi CPNS dilakukan secara transparan dan akuntabel guna memastikan bahwa pegawai yang diterima memiliki kompetisi yang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Tahapan seleksi CPNS diatur dalam Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi serta Badan Pegawaian Negeri. Nah, adapun tahap seleksi CPNS 1. Pengumuman dan pendaftaran. Pengumuman dan pendaftaran. Pemerintah melalui BKN dan instansi terkait mengumumkan formasi CPNS yang dibuka setiap tahunnya. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal SSCASN. Calon peserta harus membuat akun SSCASN, mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, yaitu ada KTP, ijazah, transkrip nilai, surat lamaran, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah pendaftar, pelamar dapat mencetak kartu pendaftaran SSCASN sebagai bukti pendaftaran. Yang kedua, seleksi administrasi. Panitia seleksi akan melakukan verifikasi dokumen yang diunggah oleh pelamar. Jika dokumen memenuhi syarat, peserta akan lulus seleksi administrasi dan dapat melanjutkan tahap berikutnya. Jika tidak memenuhi syarat, peserta akan gagal seleksi administrasi dan dapat mengajukan sanggahan dalam periode yang ditentukan. Yang ketiga, seleksi kompetensi dasar. SKD menggunakan sistem komputer assist test dan terdiri dari 3 materi. A. Tes wawasan kebangsaan. Menguji pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan sejarah Indonesia. Yang B. Inteligensi umum, mengukur kemampuan berpikir logis. Terus numerik dan verbal. Terus yang C, tes karakteristik pribadi, mengukur integritas, kerjasama, kepemimpinan, dan perilaku sosial. Nilai minimal atau passing grade ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku setiap tahun. Terus keempat, seleksi kompetensi bidang. Peserta yang lulus SKD akan mengikuti SKB sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar. SKB dapat berupa ujian tertulis berbasis CAT, wawancara, psikotes, tes fisik, kesehatan, serta praktik kerja. Bobot nilai SKB biasanya lebih besar dibandingkan SKD dalam penentuan kelulusan akhir. Kelima, pengelolaan nilai penggunaan akhir. Nilai akhir diperoleh dan kombinasi SKD dan SKB sesuai bobot yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Hasil seleksi diumumkan melalui portal SSCASN dan website resmi instansi terkait. Nah, peserta yang dinyatakan lulus akan melanjutkan ke tahap pemberkasan. Yang keenam itu ada pemberkasan dan penetapan NIP.
Peserta yang lulus diwajibkan mengunggah dokumen pemberkasan seperti surat pernyataan, ada SKCK, surat keterangan sehat, dan dokumen lainnya. BKN akan menerbitkan nomor induk pegawai sebagai tanda bahwa peserta resmi menjadi CPNS. CPNS yang telah mendapatkan NIP akan menjalani tahap masa percobaan selama 1 tahun sebelum menjadi anggota PNS secara utuh. Nah itu teman-teman, semuanya yang udah gue jelaskan. Jadi kesimpulannya, proses seleksi CPNS itu bertujuan untuk mendapatkan aparatur sipil negara yang kompeten melalui tahap seleksi yang transparan dan objektif, teman-teman. Oleh karena itu, calon peserta harus memahami setiap tahapannya dengan baik serta mempersiapkan diri secara optimal agar dapat lolos dalam seleksi ini. Ya, mungkin kita juga bisa mempersiapkan diri tuh emang benar-benar total lah kalau emang kita mau menjadi CPNS gitu, teman-teman. Harus belajar terus. Ya, pokoknya fokus aja, teman-teman. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.